Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Halila Mauludi. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menjawab yang telah diberikan oleh dosen saya. Yang pertama di sini adalah jelaskan menurut Anda apakah pengertian filsafat dan bagaimana filsafat digunakan dalam keseharian kehidupan sehari-hari. Filsafat adalah disiplin ilmu yang melibatkan suatu pemikiran dengan kritis, kemudian memahami hakikat dan tujuan hidup. Meskipun terkadang dianggap abstrak ataupun bersifat spekulatif, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip filsafat yang relevan adalah etika. Etika yang membahas mengenai salah satu tindakan yang baik dan benar. Yang kedua, jadi itu saja. Yang pertama, kita lanjut yang pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dalam pembahasan filsafat. Oke, kita itu pertanyaan kedua. Epistemologi adalah berasal dari kata Yunani yaitu episteme, berarti pengetahuan, dan logos adalah teori. Filsafat epistemologi merupakan cabang filsafat yang menceritakan tentang asal-usul dan kebenaran objek. Nah, itu. Yang kedua adalah ontologi. Ontologi kita cari dulu. Ontologi adalah filsafat yang berasal dari Yunani juga. Ontonos artinya adalah hakikat dan logos adalah teori. Ontologi filsafat membahas hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu ilmu yang dipelajari, prinsip-prinsip yang paling mendalam. Yang terakhir adalah apa tadi pertanyaannya? Aksiologi. Aksiologi adalah teori yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah fenomena yang semuanya itu adalah fenomena, sehingga pengetahuan manusia hanya terbatas pada gejala-gejala yang tampak. Nah, itu aja. Aksio. Kita lanjut ke bagaimana pendapat aliran-aliran dan dalam epistemologi berikut dan berikan contoh. Dari yang pertama dulu ada aliran subjektisme. Subjektisme objektisme. Objektivisme adalah moral tampak memiliki banyak celah dan pengecualian. Namun pengecualian terhadap aturan sangat sedikit dan jarang terjadi. Berikutnya contoh objektivisme. Moral yang dianggap universal dan berlaku ke semua orang. Membantu orang yang membutuhkan, terutama jika biaya yang harus ditanggung oleh penolong itu kecil. Tuh.
Yang kedua adalah aliran subjektivisme. Oke, subjektivisme adalah subjektivisme. Nah, pas, kita lanjut aja. Objektifnya adalah memandang bahwa nilai karena manusia menilainya. Jadi menilai itu dalam sesuatu yang manusia lihat. Contoh seperti spidol ini harganya berapa, tapi di tangan orang lain itu akan berbeda. Nah, contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah soal dari aliran skeptisme. Skeptisme. Nah, skeptisme merupakan bentuk aliran yang perlu untuk dikenal, diperhatikan secara seksama karena skeptisme adalah salah satunya aliran yang secara radikal dan fundamental tidak mengakui adanya kepastian dan kebenaran itu, atau sekurang-kurangnya skeptisme menyaksikan secara mendasar kemampuan pikiran manusia yang memperoleh kepastian dan kebenaran pengetahuan. Jadi tidak percaya dalam hal pengetahuan yang belum tentu yang masuk akal. Yang terakhir adalah fenomenalisme. Aliran fenomenalisme. Fenomenalisme adalah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah fenomena, semuanya yang ada itu adalah fenomenal, sehingga pengetahuan manusia hanya terbatas pada gejala yang tampak yang dapat diamati oleh indera dan diberikan atau tambahan sebuah kesadaran. Jadi indera itu kayak ibarat kita mencium bau aroma, indera pencium seperti itu, yang kita ketahui misalkan ini makanan enak yang ada di luar jangkauan sana. Ya, kita lanjut ke soalnya, yaitu bagaimana pendapat aliran dalam epistemologi, berikan contohnya. Tadi bagaimana pendapat aliran-aliran dan hakikat tentang pengetahuan dan berikan contohnya. Sekarang keempat, bagaimana pendapat aliran-aliran dalam epistemologi, berikut ini. Ada rasionalisme. Yang pertama, rasionalisme. Rasional dan empirisme adalah dua hal aliran yang berbidang filsafat yang berpengaruh dalam peradaban filsafat abad ke-17. Abadnya ke-17 adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika dan analisa yang berdasarkan dengan fakta, pada melalui iman dan dogma. Atau ajaran agama. Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanis dan ateisme. Dalam hal ini mereka bahwa bertujuan menyediakan sebuah wahana bagi di diskursus soal filsafat di luar kepercayaan agama atau tahayyul lah, ibarat gitu. Itu tadi empirisme adalah dua, empirisme dan rasionalisme, yang memiliki dua yang perbedaan tapi sama.
Kita lanjut soalnya apa sih, positivisme. Oke, kita cari dulu. Oke, bentar. Positivisme adalah mengajarkan bahwa kebenaran adalah yang logis, ada pembuktian empirisnya yang terukur. Inilah sumbangan penting positivisme yang sudah dapat disetujui untuk memulai upaya membuat aturan untuk mengatur manusia dan untuk mengatur alam. Positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satu pengetahuan yang valid dan fakta-faktanya sajalah yang dapat menjadi objek pengetahuan. Dan demikian positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta. Jadi menolak adanya fakta yang udah dikasih tahu, seperti itu. Yang terakhir adalah dari aliran intuitisme. Aliran yang terakhir adalah aliran intuitionisme. Adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu institusi. Tokoh aliran diantaranya Henry Bergson. Salah satu contohnya adalah kita merasa yakin bahwa memang itulah jawaban yang kita cari, namun kita tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya kita sampai di sana. Seperti itu. Yang terakhir adalah jelaskan model-model penalaran berikut ini dan berikan contohnya. 1. Induksi atau induktif merupakan proses penarikan kesimpulan hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum, yaitu kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan data atau fakta, kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contohnya adalah yang menipu ilusi fatamorgana, itu yang tadi. Ya, contohnya adalah hewan membutuhkan makan atau tumbuhan membutuhkan makanan, prisma. Yang kedua ada soalnya adalah deduksi. Deduksi deduktif nih. Penalaran merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Beberapa contoh sebagai berikut adalah Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua contohnya adalah orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Seperti kesimpulannya, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Seperti itu. Jadi terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.